وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال الله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah salat isya, salat tarawih, dan sekarang sedang duduk bersimpuh di rumah Allah Masjid Al-Hikmah untuk mengikuti kuliah Ramadan, dan insya Allah nanti kita tutup dengan salat witir. Semoga serangkaian amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pahala berlipat kepada kita, Allah kurangi dosa masa lalu kita, Allah berkahi sisa hidup kita. Salawat salam kita aturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, sudah 10 hari kita bersiam Ramadan tahun 1447 Hijrah. Kita masih belum tahu puasa kita diterima atau tidak diterima, atau belum diterima. Tapi harapan kita adalah agar puasa yang sudah kita lakukan dan juga ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan, termasuk sholat atau qiyam Ramadan, semuanya adalah amal yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini, malam yang ke-11, panitia Ramadan Masjid Al-Hikmah telah menentukan tema-tema kecil ceramah Ramadan. Kebetulan malam hari ini, kalau tidak salah baca nih Pak Munfasir, meraih kemuliaan dengan sholat, gitu ya, meraih kemuliaan dengan sholat. Sholat di dalam bahasa Arab itu as-sholatu ay ad-du'a'u. Sholat itu adalah doa. Maka bacaan-bacaan dalam sholat itu rata-rata adalah bacaan kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat itu diartikan as-sholatu ad-du'a? Jujur aja sebagai manusia, kadang-kadang mana Bapak Ibu lebih khusyuk sholatnya atau lebih khusyuk doanya? Nanya aja saya ini Pak. Jujur aja, khusyuk sholatnya apa khusyuk doanya? Kalau Bapak sholat, Ibu sholat, Bapak Ibu sholat dengan berdoa, khusyukan yang mana? Konsentrasi yang mana? Doa pasti, karena memohon. Nah, supaya sholatnya juga khusyuk, maka sholat diartikan ait doa, supaya ketika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sholat, ini adalah merasa kita bermohon kepada Allah supaya lebih khusyuk. Itu pengertian sholat. Kalau sholat di dalam istilah, dalam ilmu istilah bahasa Arab, as-sholatu hiya aqwalan wa af'alan mukhtasatan mukhtatamatan bil taslim, betul, mukhtatahatan bit takbir wa mukhtamatan bit taslim. Salat itu apa sih? Serangkaian ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan yang telah dikhususkan, ucapan dan gerakan yang telah dikhususkan, diucapkan ketika sholat, digerakkan ketika sholat, itulah sholat. Dibuka dengan takbir,
diakhiri dengan salam. Serangkaian ucapan dan perbuatan yang khusus dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itulah sholat. Maka ketika bapak ibu sedang sholat, sudah Allahu Akbar, gak boleh ngomong kecuali bacaan sholat, tidak boleh bergerak banyak kecuali gerakan untuk kepentingan sholat. Diawali dengan takbir kecuali nanti sudah assalamualaikum, nengok ke sebelah kanan rukunnya sholat, nengok ke sebelah kiri sunatnya sholat, selesailah sholat. Urgensi sholat, pentingnya sholat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, di situ ada bahasa qad dan aflaha. Qadnya menjadi huruf taukid, sungguh, gitu ya. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang dinyatakan oleh Allah orang yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam salatnya, fokus dalam salatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, kebetulan sudah ditulis di running text Al-Hikmah, terjemahannya, tegakkan salat. Karena sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar, sholat adalah merupakan amalan yang paling besar pahalanya. Tidak ada pahala paling besar di dalam kehidupan kita sebagai muslim muslimah melebihi dari melebihi besarnya pahala sholat. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa yang lebih besar dalam kehidupan kita sehari-hari melebihi daripada orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, tanpa alasan. Itu adalah dosa yang paling besar. Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah lah yang akan menilai, melihat sejauh mana kekhusyuan kita, kefokusan kita, kekhuduan kita pada waktu sholat. Bapak Ibu yang berbahagia, sholat adalah amal ibadah yang dinyatakan nanti di hari kiamat dihisab yang pertama. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd as-shalah. Amal pertama yang bakal dihisab, dihitung, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti adalah sholat. Jika sholatnya baik, sholatnya khusyuk, sempurna, amal yang lainnya ibarat makmum menjadi sempurna. Kayak kita sholat taraweh tadi, saya kenal beliau, ternyata saya juga kenal, ketemu di masjid Babu Salam Rawamangun. Jadi Ramadan ini saya sudah makmum kedua nih dengan Ustadz Maman Nurjaman ya. Alhamdulillah, suaranya enak. Kalau sholat bapak ibu ternyata khusyuk seperti imamnya tadi, suara imamnya enak, maka kemudian makmumnya juga akan enak mendengarnya, akan khusyuk. Jangan GR ya Mas Maman ya. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Dan memang orang zaman sekarang, kalau dulu sholat tarawih itu panjang, sekarang dipendek-pendek. Pendek-pendek kan senang, ibu-ibu terutama. Ya, imamnya panjang apa pendek? Pendek. Kalau ada yang panjang, masya Allah, kayaknya kok nggak usah dipanggil lagi kalau kepanjangan. Ya Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, oleh sebab itu kembali kepada pernyataan firman Allah di awal surat Al-Mu'minun,
qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. PR yang harus kita kerjakan sendiri adalah bagaimana supaya kita meraih kemuliaan dari Allah melalui ibadah yang namanya sholat. Bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Memang panjang Bapak Ibu. Ceramah Ramadan ini nggak cukup menjelaskan tentang sholat khusyuk, tapi garis besarnya saja. Pertama, sempurnakan atau penuhi syarat sahnya sholat sebelum sholat itu dilaksanakan. Syarat sahnya sholat harus dilaksanakan, dipenuhi sebelum kita sholat. Apa itu syarat sahnya sholat? Di antaranya satu, bersih dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Bapak Ibu maaf, sholat nih lagi ruku atau lagi sujud, keluar nih, ada yang keluar, nggak harus bunyi, cuman tis aja, gitu ya, tis gitu. Bu, mohon maaf, yang terutama yang gemuk-gemuk biasanya. Kita harus jujur nih, kita harus jujur. Kalau memang itu yang keluar antara dua jalan, depan dan jalan belakang, maka kemudian itu membatalkan wudhu. Hadas itu. Dan kita jujur, lebih baik mengulang daripada meneruskan tapi sholat kita tidak diterima oleh Allah. Suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis. Yang najis ini kalau ilmu fikih klasik mengatakan yang suci dari hadas itu apa? Paling tidak tiga, badan kita suci, tidak ada najis, pakaian kita tidak ada najis, tempat kita sholat tidak ada najis. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, menutup aurat, terutama ibu-ibu, karena auratnya bapak-bapak lebih mudah daripada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu auratnya harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau bapak-bapak ma baina surati wa rukbati, antara pusar dengan lutut sudah ketutup, itu sudah sah menurut fikih. Tapi coba aja Bapak Ibu pakai kolor, bapak-bapak ya Pak, bapak-bapak pakai kolor ke Masjid Al-Hikmah, kan pusarnya udah ketutup, lutut saya juga ketutup, kan sudah sah menurut fikih. Tapi sholat itu tidak hanya versi fikih saja, ada versi akhlak. Kalau nggak percaya nih, kalau mau nekat besok sholat ke Masjid Al-Hikmah pakai kolor, pusarnya ketutup, lututnya tertutup, nggak pakai baju. Kalau nggak jadi tontonan, ya jadi tontonan. Masya Allah, menutup aurat, menghadap kiblat, itu syarat sholat. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi sholat saya harus menghadap kemana, HP-nya sudah bisa di download itu kan, arah Ka'bah, jihadul Ka'bah. Yang terakhir, pastikan sudah masuk waktunya sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ibu mau lebaran nih 20 hari lagi, tapi 20 hari lagi aja yang dipikir sudah baju baru, mukena baru. Waktu zuhur sekarang jam berapa ini sekarang? 12.10 menit ya Pak ya, anggap aja 12.10 menit. Jam 12 kurang seperempat harus pergi ke Tanah Abang. Sholat dulu daripada nanti nggak sholat. Sah nggak Bu sholatnya Ibu? Nggak sah, karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Dalam hal ini adalah belum masuk waktu. Itu pertama. Katanya tadi ceramahnya cuma 18 menit. Syarat kedua, yang kedua, bacaan ya, pahami bacaan dan bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat. Tadi kan dinyatakan sholat itu adalah aqwalan wa af'alan muhtasotan, ucapan dan gerakan yang telah dikhususkan. Itu pahami bacaan sholat,
Ya, pahami ya, pahami bacaan sholat dan gerakan-gerakan dalam sholat. Bapak Ibu, kalau tadi kan sholat itu dibuka dengan takbir. Ketika Bapak Ibu Allahu Akbar, ngangkat tangan, bukan ngecilin sih. Itu kira-kira yang rukunnya itu Allahu Akbar apa angkat tangan, Pak? Bu. Jamaah Al-Hikmah. Allahu Akbar. Rukunnya sholat itu angkat tangan apa Allahu Akbar? Allahu Akbar. Itu qaulan, ucapan. Soal angkat tangan sunat, makanya angkat sunat beda-beda. Allahu Akbarnya sama. Bapak Ibu misalnya sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, ya begitu Allahu Akbar semuanya Allahu Akbar. Soal takbir ada yang semangat sekali, Allahu Akbar, angkat tangannya, kan gitu. Ada yang Allahu Akbar begini, ada yang Allahu Akbar ditarik tangannya, ada Allahu Akbar males-malesan, Allahu Akbar. Gak apa-apa, tangan itu hukumnya sunat. Yang penting Allahu Akbarnya diucapkan dengan penuh satu kesatuan. Allahu Akbar diucapkan dengan lisan, dipahami di hati, kemudian sambil dihayati bahwa sesungguhnya Allah yang besar itu hanya Allah, yang agung itu Allah, kita kecil. Bapak Ibu, ada kan pada zaman Nabi itu ada sahabat Nabi datang. Sahabat Nabi mendatangi Rasulullah, ya Rasul, katanya sholat itu harus khusyuk. Nah saya ini nggak khusyuk ya Rasul. Apa lebih baik saya tidak sholat, saya sholat nggak khusyuk? Gimana tuh Pak kira-kira? Sholat khusyuk itu gampang apa susah? Ngaku susah. Terus Rasulullah jawab begini, kalau kamu sholat belum khusyuk, tetaplah sholat, jangan sampai nggak sholat. Diumpamakan, kalau kamu punya anak masih kecil, masih jalan jatuh, bangun lagi, jalan lagi, jatuh. Kira-kira orang tuanya marah nggak? Pak, marah nggak? Oh malah nggak marah, disamperin malah anaknya yang antek. Saya orang Jawa ya, adek antep. Ada yang orang Jawa nggak sih? Adek antep berdiri, jalan, geluk jatuh, diri lagi, jalan sedikit, jatuh lagi, itu namanya adek antep. Bapaknya mungkin, ibunya mungkin, bahkan kakeknya, neneknya sambil senyum menyambut, bahkan mendekati anak atau cucunya yang sedang berjalan jatuh. Begitulah Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau Bapak Ibu sholat belum khusyuk, jangan putus asa. Kalau khusyuknya baru Allahu Akbar, insya Allah dah. Khusyuknya lagi Assalamualaikum, insya Allah masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun belajar sholat khusyuk, pahami bacaan, pahami gerakan. Coba Fatihah itu Bapak Ibu ngaji lagi di Ramadan ini selagi masih 20 hari, pahami betul surat Al-Fatihah, karena itu adalah bacaan rukun dalam sholat. Ketika Bapak Ibu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Lahir batin kita menyatu, insya Allah itulah yang disebut dengan khusyuk. Setiap gerakan punya makna. Angkat tangan tandanya, walaupun itu sunat, angkat tangan tandanya menyerah. Ruku Bapak Ibu nih dipercepat aja, nanti jam 9 selesai karena masih witir ya. Witirnya pendek-pendek aja ya. Saya usul ini. Ya saya kenal betul karena dengan dia. Ya saya kenal betul. Ya. Pada waktu kita ruku itu Pak, Bapak Ibu, ketika sholat berdiri tegak, kepala yang ada akal ini di paling atas. Paling atas. Seolah-olah begini loh, kalian sholat itu harus gunakan akal untuk membedakan benar dan salah. Waktu ruku nih, kemudian dada ada hati untuk menimbang, hati yang bersih. Kemudian ada di bawah pusar ada nafsu.
Kenapa kita rukuk posisinya begini? Supaya kepala, dada, dan yang di bawah pusar berada dalam satu garis horizontal. Artinya apa? Dalam hidup ini kita harus menseimbangkan peran akal, peran perasaan, dan peran nafsu. Tapi perhatikan coba, ketika Bapak Ibu sujud, mana yang paling tinggi? Awal, akal paling tinggi. Rukuk, sejajar. Sujud, halo, sujud, mana yang paling tinggi? Yang di bawah pusar nafsu, ya kan? Yang di bawah pusar itu yang paling tinggi. Kenapa? Supaya yang nafsu itu akan melahirkan himmah, cita-cita. Cita-cita yang didasarkan akal sehat, cita-cita yang didasarkan kepada hati nurani yang bersih, insya Allah cita-citanya positif. Itulah maka manusia diharapkan dengan sholat itu meraih kemuliaan karena melaksanakan sholatnya dengan benar. Ini terus terang aja saya sampaikan, taklim begini ini sebenarnya menghadapi kitab, Mas. Waktunya sejam paling tidak, dan waktunya 1/4 jam ya memang disingkat-singkat. Tapi semoga Bapak Ibu meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat. Jangan merasa putus asa kalau kita sholatnya belum khusyuk. Sholat. Pelajari bacaan, pelajari gerakan, insya Allah kita akan mendapatkan sholat yang diterima oleh Allah. Barangkali ini ya memang udah mau jam 9 selesai ya Mas ya. Jam 9 selesai, mohon maaf. Saya kebetulan ini karena baru sembuh dari sakit. Jadi agak kurang lancar. Ya, kurang lancar. Sakitnya dirawat di PON gitu, Pak. Jadi saya diperkirakan tempo hari itu katanya gegar stroke ringan, tapi alhamdulillah sehat-sehat saja. Masuk Ramadan saya sehat, sampai sekarang sehat, walaupun sehatnya belum 100%. Doakan kami mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Ibu juga sehat walafiat, mampu menuntaskan siam Ramadan dan qiyam Ramadan, ditutup dengan zakat. Nah sekarang lagi rame ini masalah zakat ya, nanti kita bahas sendiri ya, dibahas tersendiri. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.